Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsut Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda sedang berada di desa para High Elf. Setelah merasakan daging naga hijau, keesokan harinya, para familiar dan High Elf meminta Mukoda untuk membuatkan mereka sarapan dari daging naga hijau kembali. Mukoda yang melihat semua orang memakan daging di pagi hari, merasakan mual di perutnya. Dan oleh sebab itu, Mukoda membuat sarapan sederhana khas Jepang untuk dirinya sendiri. Setelah sarapan, Mukoda memberitahu para High Elf untuk mengemasi barang bawaan mereka karena Mukoda akan segera pergi menuju ke kota Kalerina. Sambil menunggu mereka selesai berkemas, Mukoda beserta para familiarnya sedang menikmati es teh yang terbuat dari teh Kalerina. Mukoda juga membuatkan para familiarnya es teh, namun dengan gula yang lebih banyak. 1 jam kemudian, para High Elf pun berkumpul kembali, tepat di dekat party Mukoda. Rupanya, para High Elf ini memasukkan semua barang mereka ke dalam item box. Terlebih lagi, para High Elf ini hanya mempunyai barang yang relatif sedikit, sehingga mereka pun bisa cepat mengemasnya. Beberapa material naga hijau yang mereka dapat dari Mukoda juga mereka masukkan ke dalam item box mereka. Dan juga material darahnya mereka olah dengan beberapa resep dibuat menjadi pil yang disebut obat rahasia High Elf. Setelah semuanya siap, segera Pak Tuagon pun berubah ke bentuk aslinya. Sampai-sampai beberapa bangunan yang ada di alun-alun desa hancur akibat tersenggol oleh tubuh Pak Tuagon. Melihat hal itu, para High Elf pun dibuat kagum dengan bentuk asli dari Pak Tuagon. Dan mereka juga tidak marah dengan beberapa bangunan mereka yang nampak hancur berantakan. Setelah semuanya naik ke tubuh Pak Tuagon, segera Pak Tuagon pun terbang meninggalkan pulau para High Elf dan menuju ke kota Kalerina. Ketika di langit, para High Elf merasa senang karena hal ini merupakan pengalaman pertama mereka terbang dan melihat pemandangan dari atas langit. Melihat tingkah mereka yang tak kenal takut, Mukoda pun memperingatkan mereka agar tak berkeliaran di tubuh Pak Tuagon karena itu akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan mereka jatuh. Namun, para High Elf ini dengan gembiranya malah mengajak Mukoda untuk melihat pemandangan dari bagian atas kepala Pak Tuagon. Menyadari hal itu, Pak Tuagon pun meminta Mukoda agar menyuruh para High Elf tak berada di atas kepalanya. Mendengar hal itu, Mukoda pun segera meminta para High Elf agar segera berganti tempat
dari kepala Patuagon. Dalam benak Mukoda, akhirnya ia menyadari susahnya menjadi guru anak TK yang mengatur anak-anak dengan jiwa yang bebas. Setelah beberapa waktu, akhirnya parti Mukoda pun telah mendarat di kota Kalerina. Para Hek-F nampak sangat bersemangat ketika mereka menginjakan kaki kembali di kota manusia. Mereka berencana ingin memeriksa kota ini untuk mencari restoran, bar, dan hal-hal yang lain yang tak bisa mereka dapatkan di Pulau Hek-Elf. Melihat para Hek-F yang penuh dengan energi membuat Mukoda menjadi lesu. Dalam benak Mukoda, apakah nanti ketika mereka memasuki kota Kalerina, mereka akan membuat kekacauan dikarenakan ras mereka yang sangat langka ini. Setelah itu, Mukoda pun memutuskan akan pergi ke rumahnya terlebih dahulu dan kemudian pergi ke kuil petualang untuk melaporkannya. Setelah itu, Mukoda pun menyampaikan kepada para Hek-F agar pergi ke rumahnya terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan malam harinya, Mukoda akan pergi ke kuil petualang untuk melaporkannya. Mendengar Mukoda akan pergi ke kuil petualang, para Hek-Elf juga ingin ikut bersama dengan Mukoda. Mereka berencana akan menukar material monster untuk menjadi uang koin dan membeli minuman atau sesuatu yang ada di kota ini. Mendengar hal itu, Mukoda berkata, "Jika kalian bukan seorang petualang, maka harga dari material tersebut akan menjadi lebih murah." Jorgen menjawab bahwa mereka semua merupakan petualang yang terdaftar. Segera, para Hek-Elf pun mengeluarkan kartu anggota petualang mereka. Jorgen, Adela, dan Rodamir adalah seorang petualang dengan rank A. Sedangkan Verde, Selma, dan Laura adalah seorang petualang dengan rank B. Melihat hal itu, Mukoda pun sedikit bingung dengan warna kartu tersebut yang sangat berbeda dengan kartu yang Mukoda ketahui. Semua kartu yang dimiliki oleh para Hek-Elf ini rupanya semuanya berwarna coklat dan terdapat lambang dari kuil petualang. Oleh sebab itu, Mukoda pun percaya bahwa mereka semua tidak memalsukan kartu petualang ini. Setelah itu, Mukoda pun mengeluarkan kartu petualang rank S-nya dan menunjukkan kepada semua orang. Melihat kartu rank S berwarna emas tersebut, membuat para Hek-Elf sangat kagum dengan kekuatan Mukoda. Namun, Mukoda menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh para familiarnya. Mendengar fakta tersebut, dengan muka datarnya, para Hek-Elf pun berkata, "Oh, begitu." Melihat hal itu, membuat Mukoda menjadi sedikit kesal. Setelah itu, Jorgen menjelaskan bahwa kartu yang mereka punya merupakan kartu asli yang dikeluarkan oleh kuil petualang saat mereka masih aktif menjadi petualang. Dan hal itu dibuat sekitar 300 sampai 400 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, dengan ekspresi bingungnya, Mukoda pun mengajak semuanya untuk pergi ke kuil petualang terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, akhirnya kelompok Mukoda pun
telah sampai di kuil petualang. Mereka memerlukan waktu yang lebih banyak untuk sampai ke tempat ini. Hal ini dikarenakan para high elf akan berhenti di setiap toko yang cukup menarik perhatian mereka semua. Oleh sebab itu, ketika di jalan, Mukoda memperingatkan mereka bahwa saat ini mereka belum memiliki uang untuk membeli semua itu. Setelah itu, tak berselang lama, Willem pun datang dan menemui party Mukoda. Melihat para elf yang sedang bermain-main di belakang Mukoda, membuat Willem menjadi sangat terkejut. Mukoda berkata kepada Willem bahwa ia membawa mereka semua dari sebuah pulau. Dan setelahnya, Mukoda meminta Willem untuk membeli material dari para high elf ini. Segera, mereka semua pun pindah ke dalam gudang untuk mengeluarkan semua material yang mereka bawa. Sesampainya di sana, rupanya sudah ada Johan yang segera menyapa kelompok Mukoda. Kemudian, para high elf itu pun menyerahkan kartu petualang mereka kepada Willem. Melihat hal itu, Willem pun berkata bahwa ini adalah kartu petualang yang sudah lama dikeluarkan dan ia akan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah itu, para high elf pun mengeluarkan semua material monster untuk dijual. Melihat semua material tersebut, Johan pun cukup terkejut karena semuanya telah terpotong dalam keadaan rapi. Tak berselang lama, staf guild pun datang ke arah Willem setelah menyelidiki kartu petualang para high elf tersebut. Staf itu berkata bahwa kartu ini adalah kartu yang sangat tua. Meskipun mereka telah lama tidak mengerjakan misi, namun dikarenakan mereka petualang peringkat atas, maka masih ada informasi yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting, kartu ini dikeluarkan sekitar 600 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Willem pun sangat terkejut dan segera memberikan tatapan tajam ke arah Mukoda. Melihat tatapan tersebut, Mukoda pun juga terkejut dikarenakan para high elf itu bilang kartu tersebut berasal dari 300 sampai 400 tahun yang lalu saja. Mengetahui fakta tersebut, dalam benak Willem, mereka semua ini bukanlah elf biasa, melainkan seorang high elf. Mengingat para elf biasa hanya memiliki rentan umur yaitu sekitar 500 tahun saja. Segera Willem pun menyuruh Mukoda untuk menceritakan semuanya secara detail. Setelah itu, Mukoda pun segera menceritakan secara detail mengenai para high elf ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Willem pun hanya bisa mengerutkan keningnya saja. Dengan muka yang serius, Willem pun berkata, "Kini aku mengerti situasinya. Meskipun sebenarnya aku tak ingin mengetahui ini, namun mereka akan menjadi penduduk Kalerina untuk sementara waktu. Kau, aku, dan kalian semua mohon dengarkan ini baik-baik. Sejak lama ada sebuah rumor bahwa ada beberapa high elf yang berbaur dengan ras elf. Namun, rumor hanyalah rumor. Mereka semua tidak tahu siapa high elf itu.
Namun, tahukah kalian apa yang dipikirkan masyarakat umum mengenai para High Elf? Mereka dianggap sebagai makhluk suci yang tinggal di dalam hutan dan memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Jadi, apa menurutmu yang akan terjadi jika mereka mengetahui para High Elf ini? Ya, itu akan menimbulkan kehebohan di lingkungan masyarakat. Dan di sisi lain, akan mengundang orang-orang jahat untuk memperhatikan mereka semua. Mengetahui hal ini, lantas bagaimana menurut pendapatmu? Mendengar hal itu, Mukoda pun menjawab, menurutku, negara ini adalah negara yang baik, damai, dan relatif aman. Namun, aku belum bisa memastikan itu semua. Willem berkata, tahukah kamu, di negara ini masih ada orang-orang yang diculik. Terakhir saja, sudah ada 20 laporan setiap bulannya yang ada di kota ini. Bahkan, mungkin bisa dipastikan ada kasus lebih banyak di ibu kota kerajaan atau kota Dolan. Dan terlebih, jika kita memasukkan kasus yang tak ada saksinya atau di daerah pedesaan, maka jumlah kasus tersebut akan jauh lebih besar. Satu-satunya yang bisa kupastikan, jumlah korban tersebut kebanyakan orang yang berpenampilan menarik, termasuk manusia dan juga para elf. Dan jika mereka mengetahui keberadaan para High Elf, maka mereka semua mungkin akan jadi mangsa selanjutnya. Mendengar hal itu, Jorgen berkata, kami sadar akan hal itu. Sudah sejak lama ada orang seperti itu. Namun, kami adalah para High Elf dan kami cukup kuat. Jadi, mereka tidak akan dengan mudah menangkap kami. Adela menambahkan, kalau begitu tidak jadi masalah. Kami tidak akan menyebut diri kami sebagai seorang High Elf, melainkan seorang elf yang tinggal di kota ini. Mendengar hal itu, Verde, Rodamir, Laura, dan Selma mengangguk pada perkataan keduanya. Setelah itu, para High Elf pun berterima kasih kepada Willem atas saran yang diberikannya. Setelah itu, topik pun berganti dengan material yang dibawa oleh Mukoda. Willem berkata bahwa ia tak akan bisa membeli semua material naga hijau yang dibawa oleh Mukoda. Mengingat guild petualang saja masih belum membayar item dari monster kura-kura naga. Namun, guild petualang tetap akan menerima material dari monster naga hijau ini. Setelah itu, Mukoda pun mengeluarkan semua material monster naga hijau ini dari dalam item boxnya. Melihat hal itu, Johan pun sangat terkagum dengan potongan material ini yang sangat rapi sempurna. Kemudian, Johan pun langsung berdiskusi dengan kelompok Mukoda. Dalam diskusi tersebut, menurut Johan, saat ini para petualang rank S bekerja lebih aktif dikarenakan mereka semua termotivasi dengan party Mukoda. Oleh sebab itu, guild petualang mendapatkan banyak pekerjaan pembongkaran dan hal itu membuat semua orang menjadi bersemangat. Namun, dikarenakan banyaknya tugas tersebut, para pekerja pun merasa kewalahan. Oleh sebab itu,
Willem menawarkan kepada para High Elf apakah mereka mau untuk bekerja pada pembongkaran pada guild ini. Mendengar hal itu, para High Elf pun setuju untuk bekerja di guild ini. Namun, dengan catatan mereka akan memprioritaskan Mukoda terlebih dahulu. Setelah itu, Willem pun mulai membuat kesepakatan dengan para High Elf mengenai pekerjaan mereka. Setelah urusan di guild selesai, kelompok Mukoda pun segera meninggalkan guild petualang dan pergi kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mukoda segera memperkenalkan para High Elf kepada para pelayannya. Dan setelahnya, Mukoda pun bersiap untuk membuat makanan dengan dibantu para pelayan wanita. Mukoda berencana akan membuat daging cincang goreng sesuai dengan permintaan dari para High Elf. Ketika sedang mencincang daging, rupanya Sui dan Lotte sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mukoda. Melihat tingkah mereka yang lucu, Mukoda pun membiarkan mereka membantu pada bagian yang aman saja. Setelah semuanya matang, segera Mukoda pun menyajikan kepada semuanya masakan daging cincang goreng yang ditemani oleh bir dan jus untuk anak-anak. Mukoda berkata, makanan ini adalah permintaan dari para High Elf dan perayaan ini ditujukan untuk menyambutan mereka di dalam keluarga ini. Setelah itu, semua orang pun segera memakan makanan tersebut dengan sangat lahap. Menurut mereka, kombinasi antara daging goreng ini dengan bir dingin sungguh sangat luar biasa. Setelah itu, Mukoda pun mengeluarkan makanan untuk ronde kedua, yaitu daging cincang goreng yang terbuat dari daging naga hijau. Mukoda berkata bahwa daging ini adalah daging spesial untuk perayaan ini. Jadi, kalian semua silakan menikmatinya. Mendengar hal itu, para mantan petualang sedikit penasaran dengan daging apa yang digunakan oleh Mukoda ini. Setelah itu, mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Mereka berkata, sungguh makanan Mukoda ini memiliki rasa yang sangat enak. Sampai-sampai para anak-anak kehilangan kesadaran sejenak dikarenakan keenakan dari makanan ini. Menyadari hal itu, tatapan para pelayan pun segera menatap ke arah Mukoda. Verde berkata bahwa daging yang digunakan dalam makanan ini adalah daging naga hijau. Mendengar hal itu, para pelayan pun hanya bisa diam membeku. Namun, dengan cerianya, Lotte memakan makanan tersebut dan memecahkan kesunyian yang ada di semua orang. Dan segera, mereka semua pun makan kembali dengan sangat lahap. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill di Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.